Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Chaotic Insight. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tabel. Jadi seperti biasa kita lanjutkan ke section yang ke-9. Silakan Anda copy file yang sebelumnya supaya berlanjut ya. Klik copy, kemudian kita ganti nomornya menjadi 09 tabel. Setelah itu Anda lihat di template ini ke help, kemudian ke documentation untuk melihat bagaimana cara membuat tabel. Di sini ada new to LaTeX, klik tabel. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Jadi ada 3 cara untuk membuat sebuah tabel di dalam overlay. Yang pertama, Anda bisa insert tabel di dalam button yang tersedia di dalam editor toolbar. Kemudian Anda bisa copy paste menggunakan visual editor. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menuliskan langsung kode LaTeX-nya di dalam kode editor. Silakan Anda gunakan yang menurut Anda yang mudah gitu kan. Tapi di sini saya akan mencoba membuat beberapa tabel. Misalkan di sini nih, contoh menggunakan tabel yang outputnya akan muncul seperti ini nih, di bawahnya ini. Jadi tanpa ada garis kiri kanan atas bawah. Supaya lebih mudah, kita buat klik kanan aja, project baru di sini. Kita langsung ke section yang baru dengan menambahkan section, kemudian di sini membuat tabel. Lalu kita buat subsectionnya. Bentuk pertama. Bentuk pertama. Nah, di sini kita copy paste aja. Kemudian maka akan muncul ketika direcompile itu seperti yang tertera di sini. Kita perbesar dulu ya. Maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini tanpa ada garis, tanpa ada kalau untuk keterangan silakan Anda bebas ya. Jadi misalkan ini 1 gitu ya, kemudian ini 2 dan seterusnya 3 gitu ya. 2, ini 3, kemudian ini sel 1, sel 2, misalnya ini kita tulis sel 1, ini kita tulis sel 2, ini sel 3, lalu ini sama ya, sel 3, sel A gitu ya. Nah, kalau yang C itu artinya center. Jadi kalau Anda mau mengubah ini menjadi di sebelah kiri, misalkan ini diganti L, maka itu left. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, tetapi karena ini tidak ada garis, maka tidak terlihat posisi kiri kanannya. Tapi kalau supaya terlihat, kita tambahkan di atas sel 1. Misalkan ini ada, tambahkan di sini hak lain itu garis, kemudian di sini nomor. Untuk pemisahan antar kolom menggunakan dan, kemudian keterangan 1 dan keterangan 2. Nah, kita tambahkan hak lain lagi, kemudian di bawahnya ini hak lain, maka akan muncul seperti ini. Nah, bentuk pertama seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau mengubah ini ke center kembali ya silakan. Akan munculnya seperti ini.
Ya. Jadi bentuk pertama seperti ini ya. Coba kita masuk ke bentuk kedua, subsection. Bentuk kedua kembali lagi ke documentation. Di sini kita akan menampilkan yang seperti ini. Copy paste aja dari sini ya, supaya Anda lebih mudah nantinya Anda bisa merubah-rubah. Bentuk kedua seperti ini nih. Seperti ini. Bentuk kedua seperti ini. Jadi kalau Anda mau menambahkan garis misalkan di sini di setelah ini kan hak lain sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 ya, tinggal tambahkan hak lain ya. Kemudian bentuk ketiga, subsection. Bentuk ketiga. Coba kita lihat lagi bentuk ketiga seperti apa. Bentuk ketiga seperti ini. Jadi di sini yang membedakan apa? Di sini garisnya ada 2. Kemudian di sini ada pemisahnya. Kalau copy dulu nanti saya jelaskan di sana ya. Jadi di sini copy paste di sini ya. Compile, kita ubah menjadi 100 saja ya. 100 nih seperti ini. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 2, kolom 3 kita perbaiki ya. Ini kolom 2, kolom 3, ini kolom 4, ini kolom 4 ya. Kolom 1, kolom 2 gitu ya. Nah, lalu di sini kalau garis yang ini dibuat 1, nah, maka akan terlihat di sini garisnya akan menjadi 1. 1 ya. Sebelah kanan juga sama. Kalau saya buat menjadi 1. Nah, kemudian di sini ada jarak 0,5 ya. Jadi jaraknya tuh 0,5. Lalu ini bentuknya center semua. Kalau misalkan Anda mau dibuat menjadi lab, silahkan saja, bebas ya. Misalkan ini bentuknya L gitu ya, lab. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ya, itu bentuk kedua. Coba kita lanjut ke subsection bentuk ketiga. Bentuk keempat. Bentuk keempat adalah menggabungkan. Jadi ada beberapa keterangan dalam satu kolom ini. Jadi coba Anda mengambilnya dari begin center ini. Begin center sampai center ini. Jangan dari awal. Dari awal ini kan coba kita masukkan. Kalau nggak bisa berarti ada paket yang harus Anda install terlebih dahulu. Nah, ini bentuk keempat. Nah, ternyata benar karena di sini ada bentuk tabular begin center, ada yang mengakibatkan ini nggak bisa. Nah, berarti di sini ada paket apa yang belum, yaitu use paket array. Nah, use paketnya Anda masukkan ke sini, ke awal nih. Use paket array-nya masukkan ke sini. Nah, gitu. Coba kita recompile kembali. Nah, itu kan bisa sekarang seperti ini. Jadi di dalam LaTeX itu ketika hampir, kalau di Python kan untuk menampilkan misalkan angka itu menampilkan insert numpy ya. Di sini juga sama. Tapi di sini namanya use paket. Jadi Anda tinggal menambahkan paket-paket yang berkaitan dengan yang akan Anda ambil gitu ya. Bentuk berikutnya adalah seperti ini. Kalau ini seperti yang awal ya, tidak ada perbedaannya. Nah, ini nih mungkin yang agak berbeda. Ini juga ada paket apa yang belum, multi
multi row. Jadi kalau Anda masukkan ini sampai dengan tabular ini, dipastikan nggak bisa biasanya. Coba kita dimasukkan dulu ya, masukkan dulu bentuk ke 5, bikin apa subsection bentuk ke 5. Coba apa yang akan terjadi? Seperti ini kan. Tuh di sini ternyata bisa ya. Tetapi di sini ada warna kuning-kuning mungkin ya. Coba kita tambahkan ada use paket multi row. Maka kita tambahkan di atasnya saja multi row. Kita tambahkan di sini. Multi row. Oke. Multi row. Akan menjadi seperti ini. Oh, ternyata ini masih ada ya. Mungkin ini penulisannya di dalam latex itu, dan itu walaupun nempel itu nggak ada masalah, tapi lebih bagusnya enggak ya, supaya lebih terlihat lebih rapih gitu ya. Dan ternyata di sini kan hilang warna kuning itu ya. Ini kemudian ini sama, mungkin ini yang membedakan ini ya. Dalam baris kedua ada beberapa kolom, coba kita, dan ini multi row. Kita mulai dari center, kita copy, ini bentuk ke 6 ya, bikin subsection bentuk ke 6. Coba bentuk ke 6 seperti ini. Oh, bisa ternyata ya. Bentuk ke-6, bentuk ke-7 di dalam kolom, tapi di sini cukup banyak ya, di dalam kolom ada kolom lagi ya. Coba kita ambil, di sini ada paket long table nih. Ada use paketnya long table, kita mulai dari sini. Kita ambil sampai long table. Kalau kita ambil tanpa menambahkan paket, apa yang akan terjadi? Subsection bentuk ke-7. Bentuk ke-7. Nah, ternyata ini jadi seperti ini. Coba paketnya di sini kita ambil dulu ya. Use paket long table, kita masukkan di awal sini. Apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak ya. Sekarang tidak hancur ya. Udah seperti ini ya. Jadi sudah selesai nih. Nah, dan seterusnya Anda tinggal memilih sesuai dengan yang Anda inginkan gitu ya, dari tabel-tabel yang ada di sini gitu ya. Tinggal copy paste aja di dalam. Nanti kalau misalkan ada warna nih, misalkan ada warna, berarti Anda kan tinggal menambahkan di sini ada array. Ini ada warna hijau gitu ya. Coba akan, kemudian ini ada garis. Coba akan saya coba yang ini saja nih, multi. Tapi di sini ada beberapa paket yang harus Anda tambahkan ya. Multi bagian tabular, dari bagian tabular kita copy ke sini ya. Subsection bentuk ke-8 seperti ini, nanti akan munculnya bentuk ke-8 seperti ini, tetapi tidak ada ininya ya, tidak ada warna dan lain sebagainya. Nah, Anda dari sini use paket ini sampai sini Anda coba masukkan. Ini kan ada HTML-nya, warnanya ya.
masukkan ke atas di sini paketnya. Oke, coba kita ambil. Nah, ternyata menjadi berubah sekarang ya, bentuk ke-5, bentuk ke ini, bentuk ke-8 menjadi berubah nih di dalam tabel-tabelnya ya. Jadi lebih bagus Anda tinggal mengganti warna, misalkan 8 nya jadi 0, apa yang akan terjadi? Lebih tajam gitu ya. Kemudian ini 5 nya ganti 0 lagi, apa akan terjadi? Merah, jadi warna merah gitu ya, seperti ini. Coba kita perkecil ukurannya menjadi 75 ya. Jadi untuk keseluruhan array colornya itu menjadi warna DB00. Kalau Anda ingin mengubah ya silakan aja, ininya dihilangkan gitu ya, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika Anda suka silakan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan dikirim lewat chat yang ada di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.